Hampir sama perlakuannya, pasti mendapatkan kekerasan. Bahkan di kapal militer saat kita menyuarakan Free Palestine bareng-bareng pasti ditembak. Free Palestine! Ya, saya ditendang, saya sempat terjatuh, mereka juga sempat nginjak, dan terakhir saya disetrum. Posisi kita harus duduk, kaki tangan diikat ke belakang, dan kami harus posisi kepala di bawah. Kalau kami bergerak, kepala naik karena kami terasa lelah, capek, kami akan ditendang. Penyanderaan, penculikan itu kan di perairan internasional. Sehingga tidak ada kewenangan. Ini merupakan tindakan ilegal dari Israel. Sebuah peristiwa yang sudah bisa diduga. Secara Israel bukan baru pertama kali mencegat kapal-kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Jadi mereka ditahan, terus juga disiksa. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Warga negara Indonesia diculik dan dibawa paksa tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan bersama armada Global Sumut Flotilla saat menuju Gaza. Penculikan bahkan terjadi di perairan internasional Laut Mediterania Timur, bukan di wilayah Israel. Para korban mengaku mengalami intimidasi, kekerasan hingga dugaan penyiksaan selama penahanan. Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden ini. Bahkan dunia internasional ikut bereaksi. Lalu mengapa Israel bisa semena-mena bertindak di perairan laut internasional, dan bagaimana para korban akhirnya bisa melalui segala bentuk tekanan? Ikuti penelusurannya bersama saya Anissa Rizkia. Inilah iNews File. Senin 18 Mei 2026, kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla kedua dicegat oleh tentara Zionis di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Ke-9 relawan Indonesia bahkan sempat mendapatkan perlakuan buruk, diikat tidak diberi minum dan makan saat ditahan di penjara Ketziot Israel. Selain itu, mereka juga mendapatkan kekerasan fisik di sekujur tubuh oleh Zionis Israel. Lantas, bagaimana kondisi delegasi Indonesia yang kini telah kembali ke Indonesia? Apa sih sebenarnya tujuan Mas Heru tergabung dalam Global Sumut Flotilla? Ya, kita tahu kondisi di Gaza seperti apa kan saat ini. Mereka itu mengalami genosida, mereka dijajah. Ratusan wartawan terbunuh ya. Ketika ada orang yang mulai menyuarakan tentang keadaan di Gaza, itu langsung jadi target Zionis Israel. Nah, saya sebagai relawan dan juga memang latar belakang saya jurnalis, ya saya terpanggil untuk ikut dalam misi ini. Target saya memang ketika sampai di Gaza, saya akan menyuarakan hal-hal yang terjadi di sana. Pada saat terjadinya penyekapan atau penahanan yang dilakukan, kronologi awalnya ini seperti apa? Ada satu kapal perang, tapi nggak ada benderanya, cuman kita udah duga kuat, wah itu kapal Israel nih. Dia udah ngelilingin kita tuh, dan setelah itu
Ada kapal boot mereka akhirnya menghampiri kita dengan kurang lebih 10 pasukan lah. Kita suruh menghentikan laju kapal kita, cuman kita kan angkat tangan semua ya. Sampai akhirnya kita disuruh ke dek depan, baru mereka naik ke kapal kita, ngambil alih kemudi. Kita diperiksa satu-satu, udah dianggap aman, baru kita dipindahin ke kapal boot mereka, sampai akhirnya dibawa ke penjara terapung itu, kapal yang besar, yaitu saya bisa bilang itu penjara terapung ya. Dari menyerahkan paspor, kita masuk ke sebuah ruangan, saya bisa bilang itu ruangan transisi ya, dari kontainer. Nah, disitulah penyiksaan pertama dimulai. Langsung mukul kepala, kiri kanan, ada sekitar 3-4 orang lah di situ sambil kita dipegang. Terus dada saya ditendang, saya sempat jatuh, mereka juga sempat injak, dan terakhir saya disetrum. Saya teriak sekeras-kerasnya. Mereka belum melepas itu, sampai saya akhirnya teriak sekeras-kerasnya, baru akhirnya mereka nyeret saya ke pintu keluar. Ternyata itu ruang transisi. Nah, pas udah saya keluar, barulah saya ketemu sama teman-teman lain yang ternyata sebelumnya udah ada di situ. Saya peluk teman-teman di situ, saya dibawa ke kontainer lagi ya, saya istirahat di situ. Di bagian mana saja yang dilakukan penyetruman, kemudian sempat merasakan rasa sakit? Iya, kalau saya di kepala yang jelas pertama tuh saya masuk kiri, kanan, belakang. Lalu pas saya nunduk begini, dia nendang. Saya terjatuh, diinjak bagian belakang saya. Lalu saya coba bangun lagi. Mereka nyetrum di paha. Sini yang jadi inceran. Berapa gitu. Kondisi para WNI saat berada di dalam penahanan, baik secara mental maupun fisik? Jadi saya WNI yang ada di kapal itu 5 orang. Itu masing-masing mengalami penyiksaan juga. Kita sama semua dipukulin, ditendang, diinjak. Dan selama di tahanan kapal itu juga kita dikasih treatment yang mungkin untuk menekan psikis kita kali ya, seperti kita dilemparin granat kejut. Dia hanya keluar asap dan suaranya itu cukup bikin kuping kita tuh sakit. Ada 10 orang pasukan nodongin kita pakai tameng, kita dikumpulin di pojok gitu, suruh bener-bener rapet. Ada bidikan laser ya di kepala, di badan. Total sampai terakhir ada 180 orang ya di kapal saya. Sama sekali nggak bisa tidur nyenyak, kan kontainernya tidak ada alas apa-apa, bahkan cuaca juga sangat dingin, dan kita hanya diizinkan pakai pakaian paling lapis terakhir yang nempel di badan itu. Sempat beredar video SOS yang dibuat oleh para relawan. Itu kapan pembuatan dan siapa yang menyuruh? Kita diwajibkan buat ya dari sebelum berlayar. Jadi bervariasi, ada yang 2 hari sebelum keberangkatan, ada yang pada saat di atas kapal, dan itu memang disebarkan ke pemerintahan masing-masing supaya kita dapat perhatian, supaya kita dapat bantuan ya untuk kita dibebaskan seperti itu. Selama 3 hari kurang lebih Mas mengalami intimidasi yang dilakukan oleh tentara Zionis. Mas mengetahui posisi akhirnya ini akan terbebas? Kita jujur, kita sama sekali lost komunikasi di situ ya. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Kita tidak tahu mau dibawa kemana. Jadi benar-benar udah lost komunikasi ya, karena kan handphone udah dibuang sebelumnya. Kalau mungkin Mbak lihat di video ada Ben Gafir di situ yang bawa bendera. Nah, kita di situ disuruh tiarap lagi. Itu hampir 2 jam lagi, sampai akhirnya dipanggil satu-satu. Itu pun kita nggak tahu mau dibawa kemana. Sebuah ruangan gede itu. Nah, situlah baru kita proses interogasi lagi ya, bisa dibilang interogasi, administrasi. Itu juga loketnya banyak. Situ kita ditanya dari mana, tujuannya apa, pekerjaannya apa. Mereka kayak semacam memberikan surat pengakuan kalau kita sudah melanggar batas zona mereka, zona terlarang. Itu kita sepakat nggak mau tanda tangan di situ. Karena kita memang nggak melanggar kan. Itu kan zona internasional. Ya, dan kita juga ke situ dengan misi kemanusiaan ya, bukan untuk berperang. Terakhir kita dibawa ke dalam bis tahanan. AC di setel sekenceng-kencengnya itu selama 4 jam. Akhirnya kita dibawa ke satu tempat, yaitu penjara tanah itu. Kalau nggak salah namanya daerahnya KZ ya, kalau nggak salah. Setelah dari penjara itu,
Nah, Dibebaskannya? kita akhirnya disuruh ganti baju tahanan mereka tuh yang teman-teman lihat yang warna abu-abu. Nah, kita gantinya di situ. Gitu kita ditelanjangi juga. Sempat dimasukkan ke satu sel yang ukurannya mungkin 2x2 atau 2x3, itu sebanyak 20 orang. Bayangkan kondisi ruangan kecil, 20 orang, kita udah nggak bisa bergerak satu sama lain, bahkan untuk napas aja susah. Pagi hari itu kan satu malam situ, pas udah pagi, kemudian dibawa ke mobil tahanan yang mungkin saya bisa bilang agak manusiawi lah, seperti bis sekolah ya. Hingga akhirnya kemudian dibawa ke bandara mereka, bandara Israel. Ya akhirnya kita berangkat ke Turki ya, diterbangkan ke Turki menggunakan pesawat Turki ya, karena pemerintah Turki memang udah menyiapkan 3 pesawat di situ. Pertama kali mendengar kabar Mas Heru ditahan oleh tentara Israel, bisa diceritakan? Aduh, Oma tuh bener-bener nggak bisa makan, tidak bisa tidur, mikirin 24 jam di TV. Lalu dibilangin, kontak Heru terakhir kan Minggu sore tuh, masih video call, masih ngomong ini. Itu posisi Mas Heru berada di mana? Di kapal, Oh, di kapal kecil udah. Heru katanya mau ke Israel. Hah? Kok jadi? Katanya cuma 6 orang. Oma bilang gitu. Enggak, Heru terpilih. Ya Allah, langsung Oma doa terus. Dengar nama Israel udah takutnya buka malah udah gimana deh gitu. Ini kan menjalankan misi kemanusiaan untuk Gaza. Iya. Sebelumnya Oma mengizinkan? Terus terang aja, jujur Oma nggak mengizinkan karena Oma bilang Oma udah tua. Kalau Oma sampai meninggal, nggak ngelihat entar di mana karena jauh. Begitu karena Oma sudah tua, umur udah hampir 80. Nah, Oma bilang itu anak masih kecil gitu. Sempat melarang sih, namanya orang tua. Akhirnya ada informasi di berita. Iya itu. Terkait penahanan 9 WNI. Dapat kabar itu dari mana, Om? Dari ini iNews TV. Ama nggak tahu, soalnya kan nggak ada kontak di HP, jadi nggak ngerti. Pas dengar berita ada nama-namanya tuh semuanya. Hah? Heru masuk langsung sama konfirmasi ke semua saudara-saudara. Ini Heru ditangkap. Langsung kakak-kakaknya nyari informasi mana yang bisa dihubungin untuk cari berita gitu. Kapan Oma akhirnya mengetahui kalau Mas Heru ini sudah bisa kembali ke tanah air? Nah, siapa itu yang ngabarin waktu itu? Kakaknya Heru. Dia lihat dari delegasi itu kan kita ada grupnya tuh di situ. Nih tenang. Heru udah mau kembali ke Indonesia. Ini lagi ditangangin dari Turki sama ada Dubes kata gitu. Begitu Mas Heru pulang, aduh bahagianya luar biasa, bersyukur sama Tuhan luar biasa. Sampai nggak bisa disebutkan deh sama kata-kata gimana bahagianya sampai Heru bisa pulang dengan selamat. Walaupun keadaannya nggak benar-benar sehat ya, tapi hanya mengucap syukur aja sama Tuhan, puji syukur. Pesan yang ingin Oma sampaikan untuk Mas Heru karena dia sudah menjadi anak yang mau memilih jadi relawan ke Gaza. Namanya orang tua, bangganya kok Heru rasa intinya ada kemanusiaan yang besar benar. Nggak bangganya, ibu keselamatan ibu dan Heru juga gitu. Bangga sih ibu, itu kan kemanusiaan. Sadar ibu pikir lagi, lihat di Gaza di perang begitu, apalagi penduduk Gaza yang tahan di penjara. Waduh, nggak tahu gimana. Ya bilang ibu ngucap syukur aja sama Tuhan, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Begitu Heru dengar kembali ke Indonesia. Banyak juga kejadian pelecehan seksual, ada sekitar 52 ya peserta kami yang pelecehan seksual dari yang ringan sampai yang berat, pemerkosaan.